Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan Bapak Imam, para pengurus dan para jamaah Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memasuki malam yang ke 29. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan atas segala amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, temanya sudah disebutkan tadi, bekerja sama dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang saya tanyakan, yang benar ini bekerja sama apa sama-sama kerja? Kalau bekerja sama kadang-kadang nggak kerja, Pak. Ya, jadi yang betul itu bekerja sama dan sama-sama kerja dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, kita sering mengucapkan samawa, sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan saya, sakinah itu apa? Mawaddah itu apa? Ya, kemudian warahmah itu apa? Ya, sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta, warahmah itu kasih sayang. Jelas ya? Kalau kurang jelas nanti kebedai, Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam menyatukan hambanya untuk menjadi keluarga, ternyata di situ ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Sebagian tanda dari kebesaran Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian jodoh dari golongan kalian sendiri. Ya, dua jenis manusia yang berbeda, beda watak, beda body, beda apalagi fisik, beda segalanya, kok bisa-bisanya bersatu. Ini tidak mungkin bersatu kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan atas perjodohan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan bagi kalian mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu semua akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin, bahkan cinta yang Allah berikan kepada orang yang mau berkeluarga itu lebih dahsyat ketimbang cintanya kepada kedua orang tuanya. Ya, suami istri kalau ditanya lebih cinta mana kepada istrinya, kepada suaminya ketimbang kepada orang tuanya. Mereka akan jawab, yang istri jawab suami, yang suami jawab istri. Padahal mereka kenal tidak seberapa lama, tapi sudah sanggup meninggalkan kedua orang tuanya. Inilah dahsyatnya cinta, kasih sayang yang diberikan Allah kepada orang yang mau berkeluarga. Hadirin rahimakumullah, tujuan daripada berkeluarga sudah jelas. Allah temukan jodoh kita itu untuk mendapatkan ketenangan, bukan kesenangan, tapi ketenangan, sakinah. Ya, makanya siapapun hadirin yang belum ketemu jodohnya pasti tidak akan pernah tenang. Bahasanya masih sering gentayangan. Ya, Nabi Adam itu di surga sendiri, tidak kerasan, Pak. Di surga aja nggak kerasan, apalagi di Bontang Kuala, tambah nggak kerasan. Ya, makanya Nabi minta jodoh, minta pendamping. Siapa? Ibu Hawa alaihissalam. Ya, makanya kita doakan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang masih jomblo segera mendapat pasangan. Kenapa? Kalau nggak dapat, tetap aja gentayangan, nggak akan senang, nggak akan tenang. Apalagi kata Pak Anies, jomblo, ini lama-lama menjadi zombie. Ya, kalau sampai nggak ketemu jodohnya.
Maka berdoa, minta kepada Allah. Maka Nabi SAW sampaikan, ya masyarus sabab, manis istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kalian sudah bisa memberikan nafkah sewajarnya, ya, bukan semaunya, bukan sepuasnya, falyatazawwaj, maka segera menikah. Ya. Jadi istri ini kita dituntut untuk memenuhi kebutuhannya, bukan kemauannya. Ya, sementing kalau kebutuhannya sudah cukup, maka silahkan segera menikah. Hadirin rahimakumullah. Kiat-kiat pertama bagaimana supaya keluarga ini bisa mendapatkan samawa tadi, di antaranya adalah mawaddah warahmah ini jangan sampai hilang dari suami istri, Pak. Ya. Jadi cinta ini biasanya nempel. Kenapa suami dicintai? Oh ya, badannya tinggi, tegap, ganteng. Hidungnya mancung, apalagi gajinya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mentereng, darahnya darah biru. Nah, ini masih mentereng, masih menempel. Kenapa kamu cinta istri? Wah, dia cantik, simolohe, apalagi darah biru, banyak kerabatnya dan seterusnya. Ini masih nempel. Lah, ini semua akan hilang, Pak. Suatu ketika akan hilang semua, kecantikan, ketampanan akan hilang, sehingga mawaddahnya pudar. Apa langsung cerai? Apa langsung pisah? Enggak. Allah siapkan satu lagi nikmat namanya ar-rahmah, kasih sayang. Dulu katanya kamu cinta dia karena seksi. Sekarang sudah kayak dream, itu kayak apa? Loh iya, kalau cinta sudah habis ya. Tapi sayang itu masih ya. Jadi kayak dream itu kan gara-gara saya. Bodinya sekarang kayak begitu karena demi saya. Jadi meskipun cintanya hilang, tapi sayangnya masih ada. Lah, pertahankan ini. Karena kalau sudah cinta ada, sayang ada, ya akan ada sakinah. Ya, suami ini, ibu-ibu, selama masih dihormati, maka akan tetap dia akan menyayangi istrinya. Sebaliknya, istri selama disayang, dia masih akan hormat. Jadi dua amalan ini jangan sampai hilang. Suami bagaimana terus dihormati, istri bagaimanapun terus disayang. Dengan cinta dan kasih sayang ini hadirin, maka masalah-masalah yang menerpa keluarga akan bisa diselesaikan, Pak. Sebesar apapun masalah, kalau selama ada cinta dan sayang, akan mudah diselesaikan. Dulu kan banyak kita dengar nyanyi artis-artis dulu, Pak. Ya, saking cintanya, saking sayangnya, apapun dikorbankan, apapun siap, ya. Gunung mau didaki, apalagi Pak, laut mau seberangi, Pak Harto masih hafal. Ya, diajak ke Ethiopia ikut, diajak ke Gunung Himalaya juga ikut. Kenapa? Masih ada cinta, masih ada sayang. Jadi orang berkeluarga pasti kena masalah. Jangan dibilang kalau sudah keluarga nggak masalah, kata siapa? Selama masih hidup di dunia hadirin pasti punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Jadi suami masalah, jadi istri masalah, belum nikah masalah, setelah nikah masalah, belum punya anak masalah, setelah punya banyak anak tambah banyak masalah. Ya, sampai kapan masalah? Nanti ketika telapak kaki kita sudah nyampe di salah satu taman-taman surga, maka sudah tidak ada masalah. Jadi selama ada sayang dan cinta tadi, maka semua siap dikorbankan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga tadi. Ya, baik. Landasan dalam berkeluarga adalah agama. Jangan pakai yang lain. Selama agama yang jadi landasan, maka Allah akan turun tangan membantu kita. Ya, maka hiasilah keluarga kita dengan amalan-amal agama. Sholat berjamaah, ya, rutin zikir pagi petang, baca taklim, kemudian baca Quran, surat-surat yang penting kayak surat Waqiah, surat Yasin, surat Tabarok. Itulah akan mendatangkan ketenangan jiwa. Dan Allah akan turunkan selalu pertolongan. Allah berikan keberkahan. Ya, bekerja silahkan tetap, jangan berubah. Tapi ada yang mendatangkan keberkahan tadi itu. Apa sih berkah itu Pak Ustadz? Kecil tapi besar manfaatnya. Sedikit tapi banyak kegunaan. Itu berkah. Kemudian jaga komunikasi dengan baik. Jangan bosan-bosan musyawarah. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bermasalah, sering-sering bermusyawarah. Nabi adalah manusia yang paling sering bermusyawarah. Ya, dengan musyawarah itu semua akan cair, Pak. Jangan nyimpen masalah. Ya, lama-lama jadi bisul nanti, Pak. Ya. Kemudian
saling melihat kelebihan, jangan melihat aib di antara keduanya. Ya, jadi ingatlah bahwa jodoh yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Ya, jangan sampai kita punya prasangka, tuh coba saya jodohnya dia, bisa jadi saya begini. Jangan. Ya, itu bisa membuat masalah. Ya, jadi istri yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Suami yang berikan Allah kepada kita itulah suami yang terbaik untuk kita. Ya, jangan punya persangkaan yang macam-macam. Kemudian harus punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Bagaimana keluarga ini semuanya masuk surga. Ya, hari ini sering keluarga ini hanya berpikir bagaimana hidup enak. Jarang sekali keluarga yang berpikir bagaimana mati enak. Ya, maka kalau sudah sepakat begini Pak, apapun tantangannya menuju surga, jelas tujuannya. Nah, selama ini kenapa? Bahtera rumah tangga ini goyang terus? Karena tujuannya nggak jelas mau kemana. Kalau sudah jelas tujuan mau ke surga, maka jalan menuju surga sudah terpampang di depan kita. Ya, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan jalan dua. Yang satunya agak menanjak, tapi nanti akhirnya enak, yaitu surga. Ada yang jalannya nyelurut, terjun, tapi itu membahayakan di akhirnya. Ya. Dan yang terakhir, sering-sering saling minta maaf. Ya, namanya suami bagaimanapun juga pasti banyak kesalahannya. Istri juga demikian. Namanya istri juga punya banyak kesalahan. Maka sebelum tidur usahakan dua insan ini saling memaaf, sangat indah sekali. Sebagai penutup hadirin, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Siti Fatimah pernah nanya kepada Rasul, ya Rasul, pemimpin wanita golongan muda adalah saya. Siapakah pemimpin wanita di surga dari golongan ibu-ibu? Nabi sampaikan, Ibu Mudrikah. Wah, Siti Fatimah kaget. Siapa ibu? Kamu datangi Ibu Mudrikah, apa amalannya? Kemudian gak lama Siti Fatimah bawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain datang ke rumahnya Ibu Mudrikah. Begitu ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siti Fatimah binti Rasulillah. Sama siapa? Sama Hasan dan Husain. Nah, tolong Siti Fatimah, mohon maaf, suami saya tadi pesan selama saya di luar jangan terima laki-laki. Maka kalau kamu kepingin temu saya, pulangkan Hasan dan Husain. Padahal Hasan dan Husain masih kecil. Ya, baik. Kaget Siti Fatimah, lu kan masih kecil ini. Ya, tapi pesan suami saya begitu. Dipulangkan Hasan Husain baru masuk. Ketika masuk dalam rumah, ternyata Bu Mudrikah ini sudah baru selesai berdandan. Kenapa dandan? Ya, sebentar lagi suami saya datang. Ya, itu bekas alat kosmetiknya sudah masih ada di situ. Dan yang lucu, yang aneh, ternyata di sampingnya alat-alat dandan tadi itu, alat-alat hiasan tadi itu, ada cambuk, Pak. Ya, Siti Fatimah kaget, loh, kok ini ada bedak, ada lipstik, kok ada cambuk? Untuk apa cambuk ini? Wahai Siti Fatimah, setiap menjelang suami saya tiba, saya katakan kepada suami saya, Mas, saya sudah kerja mulai pagi sampai petang, ya, saya sudah dandan kayak begini. Kalau masih ada yang kurang, ini ada cambuk. Tolong cambuk saya daripada saya nanti dicambuk di akhirat. Ya, padahal sudah maksimal membakti sama suami, tapi terus masih ada rasa khawatir kurang memuaskan suami. Makanya dia minta dicambuk di dunia daripada di akhirat. Kira-kira istri begini ada nggak di Darussalam? Wah, kalau ada suaminya boleh pulang duluan. Baik hadirin, mudah-mudahan kita kaji, Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita masih bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.